Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Panjang. Nanti dua video ya. Yang pertama hari ini kita bahas melanjutkan terakhir ayat Mujadalah, yaitu ayat 22. Nanti dilanjutkan surah berikut Al-Hasr. Surah Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kamu mendapatkan ya Muhammad, nih kamunya kepada Nabi Muhammad nih, qauman kepada suatu kaum, yu'minuna billah yang mereka semuanya beriman kepada Allah, wal yaumil akhir beriman kepada hari akhir, yuwadduna mereka saling berkasih sayang, man hadallah dengan yang orang ada yang menentang kepada Allah, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya Allah. Walau kanu, meskipun mereka itu adalah abahum bapa mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanuhum atau saudara-saudara mereka, au asiratuhum atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menetapkan padanya hati-hati mereka akan keimanan. Wa ayyadahum, dan dia menguatkan kepada mereka biruhimin, dengan ruh, dengan hidayah Allah dari Allah. Wa yadkhiluhum jannat, dan dialah Allah akan memasukkan ke dalam surga tajri yang mengalir minta di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha yang kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala, ingatlah, ketahuilah, inna hizballah, sungguhnya golongan Allah, umul muflihun, dialah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Itu terjemahan kata per kata ya. Sekarang apa maksudnya ayat menurut tafsir? La tajidu, ini ay Muhammad, Nabi Muhammad, kata Allah, tidak akan mendapati, tidak akan menemui qauman, sebuah kaum, yu'minuna billah yang mereka itu benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir beriman kepada hari akhir, yawaduna mereka saling berkasih sayang, ya, man hadallah, orang dengan orang-orang yang menentang Allah, dengan orang-orang kafir, dengan orang munafik, wa rasulah, dan menentang rasulnya. Walau kanu, meskipun mereka itu adalah abahum bapa mereka, au abna'ahum atau anak mereka, au ikhwanahum atau saudara mereka, au asiratum atau keluarga mereka. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan, nanti ya Muhammad kamu akan mendapati sebuah kaum yang mereka itu beriman kepada Allah, beriman pada akhir, walaupun banyak orang yang menentangnya. Yang menentang Allah itu bukan orang lain, yaitu siapa? Bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka. Itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, ya. Jadi ayat ini menurut asbabun nuzulnya ditujukan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat Rasulullah, ya, ketika dalam peperangan Badar pernah membunuh ayahnya sendiri, orang kafir, tapi terjadi dalam peperangan. Jadi orang kafir dibunuh oleh anaknya yang mukmin, dan itu terjadi dalam perang Badar. Turunlah ayat ini, ya. Jadi sahabat, walaupun dia anaknya, bapaknya, saudaranya, keluarganya, kalau dia menentang Allah dan Rasul, ya, maka dia adalah musuh kita,
musuh umat Islam. Ya Pak ya. Jadi orang-orang kafir yang menentang Islam adalah orang-orang yang walaupun dia saudara kita, berarti kita bermusuhan kepada mereka. Arti bermusuhan ini dalam pengertian punya prinsip dalam persoalan kemanusiaan. Dia bapak kita, dia anak kita, dia saudara kita, dia keluarga kita. Tapi kalau persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Kalau dia menyerang, kita pertahankan. Ini dalam perang Badar. Makanya anak tadi, ya apa namanya, ya Abu Hurairah membunuh ayahnya sendiri. Ya, masya Allah. Ada lagi, bahkan ada yang membunuh anaknya. Kalau nanti Abu Hurairah ini membunuh ayahnya ketika dalam perang Badar. Lalu ada seorang sahabat namanya Abdurrahman. Ya. Dia membunuh anaknya sendiri karena dalam perangan Badar. Kemudian juga Mus'ad ibnu Umair membunuh kakaknya atau saudara kandungnya, Ubaid ibnu Umair, sama-sama keluarganya. Itu pun terjadi dalam perang. Jadi kalau dalam peperangan, siapapun dia, keluarga sendiri, anak sendiri, ayah sendiri, kakak kandung atau adik kandung sendiri, kalau dia posisinya dalam peperangan, ya kan ini nggak mungkin kita diem aja, tetap membunuhnya. Ya, kalau dalam posisi peperangan. Tapi kalau dalam keseharian, tetap ya kita mendoakannya. Yang sampai hari ini misalnya, dulu yang pernah tahu saya di Kolbun Salim ya, Ustadz Toharudin, itu ayah ibunya masih Kristen, Pak, sampai hari ini. Tapi beliau mendoakannya, dan dia pernah diusir, bahkan mau sempat dibunuh oleh orang tuanya. Diusir, lalu dia hijrah ke Thailand ke tempat yang Muslim, ke kampung Muslim. Dia belajar Islam. Dia sekarang jadi ustadz, punya pesantren di Bekasi. Pernah berapa tahun yang lalu dia tausiah di Kolbun Salim, Ustadz Toharudin. Kemudian gak jauh-jauh kita, Safi Antonio, itu orang tuanya itu kalau dalam Islam itu dalam Kristen nama pendetanya orang-orang Hindu atau Buddha tuh ya. Jadi pakai apa namanya, kayak solin gitu. Itu orang tuanya masih kafir. Tapi kita harus tetap berbuat baik dalam kemanusiaan, mendoakan. Ya Pak ya. Tapi dalam peperangan boleh membunuhnya. Kenapa begitu? Kenapa Allah menjelaskan ayat ini? Ada orang yang seperti itu. Ya, membuat apa istilahnya ya, berat gitu ya. Keluarga sendiri tapi kafir. Anak sendiri, bapak sendiri, saudara kandung sendiri, tapi kafir dalam posisi peperangan. Kita tetap memeranginya. Wa yudkhiluhum jannat, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Belum dulu. Ulaika, belum sampai situ. Lewat. Ulaika, mereka itulah, itu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kataba fi qulubihim, Allah telah menetapkan kepada hati mereka al-iman, akan keimanan. Wa ayyadahum, dan Allah menguatkan iman kepada mereka biruhim minhu, dengan roh. Yang dimaksud roh adalah al-hidayah, hidayah Allah kepada mereka, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, ya kan, hatinya lembut, walaupun dia saudara kandungnya sendiri kafir, disayang, ya kan, sayang. Dan Allah menguatkan kepada mereka apa? Hati mereka semakin kuat imannya tuh. Imannya semakin kuat. Imannya semakin kuat, kebahagiaan, kedamaian itu merasakan di hatinya. Orang kalau imannya sudah kuat, apapun yang dialaminya, kemiskinan kah, khususan hidup kah, bertubi-tubi masalah kah, ya, tidak akan menggoyahkan imannya, dan Allah menguatkan imannya dan membahagiakan dirinya.
Ala bizikrillah tasmainul qulub, hanya dengan berzikir hatinya menjadi tenang. Karena Allah selalu menguatkan imannya. Wa yudhilum, dan mereka itu Allah akan menguatkan lebih lagi biruhim min, dengan ruh yang dimaksud adalah al-hidayah, at-taufiq, cahaya, an-nur, al-iman. Yang dimaksud roh itu cahaya iman, taufik, hidayah Allah. Jadi makin kuat imannya, makin mantap hidupnya. Allah Akbar. Apa yang terjadi nanti di akhirat? Wa yudkhilum jannat, Allah akan memasukkan kepada mereka akan surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kan kalau kita bahas tentang ayat-ayat surga, Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Mungkin contoh sederhana aja dah. Kita misalnya healing tour ke daerah-daerah pedesaan yang masih banyak airnya masih murni, ya kan? Itu merasakan ketenangan. Walaupun kita ke sana itu berat, tapi kalau udah sampai di sana tenang, bahagia gitu. Itu gambaran surga tuh kayak begitu. Di bawahnya sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai arak, ada semua. Ya, kenikmatannya bisa dinikmati. Keindahan itulah akan Allah berikan kepada orang yang berkasih sayang karena iman. Ya, khalida fiha, selama-lamanya. Selama-lamanya mereka itu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Apa yang maksud ridho? Orang-orang bermukmin kepada Allah puas, gitu istilahnya ya. Puas, senang dengan apa yang Allah berikan, yaitu surganya, ridhonya, kebahagiaan yang belum pernah didapati ketika di dunia, kebahagiaan abadi selama-lamanya. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di surga. Ya, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itu kan dalam surah Al-Bayyinah kan, radhiyallahu anhum wa radu an, jalika liman khosyar rabbah. Itu dalam surah Al-Bayyinah. Kalau dalam surah ini, radhiyallahu anhum wa radu an, ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ya, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahumul muflihun. Ingatlah telah sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung, golongan yang menang, golongan yang sukses, golongan yang bahagia. Ya, Masya Allah. Jadi orang yang berkasih sayang kepada Allah, berkasih sayang kepada sesama, dan tegas kepada orang kafir. Itu dalam surah terakhir ya, Muhammadur Rasulullah asyidda'u alal kuffar. Muhammad itu utusan Allah, walladzina mau, dan orang-orang yang bersamanya. Tahu bersamanya bersama Rasulullah. Itu orang yang asyidda'u alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Walaupun orang kafir itu ayahnya, ibunya, anaknya, kakak kandung, ibu kandungnya, ya, itu tidak menggoyahkan iman, tetap tegas. Itulah orang beriman. Ala inna hizballahumul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Apa maksudnya? Jamaah rahimakumullah. Yaitu kesuksesan seseorang itu bukan terlihat di dunia, Pak. Tapi gambaran dunia sudah ada. Kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia mendapatkan ridho Allah. Allah ridho, mereka ridho, Allah masukkan dalam surga. Itulah orang yang sukses. Ya, orang sukses itu adalah orang yang mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Humul muflihun. Itulah orang yang sukses. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang seperti ini. Alhamdulillah wa syukurlah. Kalau kita sih, insya Allah semua yang hadir di sini adalah orang tuanya, bapak ibunya, kakak adiknya, istri anaknya adalah orang-orang yang bermukmin. Jadi ini kan ayat ini ditujukan kepada orang yang diuji oleh Allah, keluarganya orang kafir, tapi tetap berkasih sayang kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.